Ah, Selamat siang Terpes, apa kabar? Sehat walafiat. Ya, siang ini kita akan coba mengulas sedikit tentang bagaimana kondisi pertanian kita, khususnya kelapa sawit rakyat, ya, khusus rakyat. Kita tahu bahwa dari 16,4 juta hektar sawit, 42% diantaranya atau sekitar 7 juta diantaranya sawit rakyat, sawit masyarakat, ya, sawit swadaya. Gitu. Swadaya itu ada yang mandiri, artinya dibiayai sendiri, dan ada yang memang plasma, ya, bermitra dengan perusahaan perkebunan sawit. Kita tahu bahwa dari 7 juta hektar sawit rakyat itu 2,8 hampir 3 jutaan hektar kini sudah tidak produktif lagi, ya, sudah tergolong tanaman tua dengan tingkat produktivitasnya antara 2 sampai 3 ton per hektar per tahun. Ya, sangat kecil sekali, ya, dibandingkan rata-rata semestinya itu antara 6 sampai 7 ton per hektar per tahun, gitu. Pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk mereplanting sawit-sawit rakyat ini melalui program peremajaan sawit rakyat yang sudah dimulai sejak 7 tahun yang silam, ya, 2017, ya. Ditargetkan, ya, itu dalam kisar 180.000 hektar per tahun yang harus diremajakan, ya toh. Nah, dalam perjalanannya sampai saat ini sejatinya kalau dia terrealisasi, ya, 180-an juta, 180 ribu itu paling tidak 7 tahun itu kurang lebih antara 900 sampai 1 juta hektar lebih, ya, yang sudah terrealisasi. Tapi ternyata sampai hari ini, ya, kabarnya, ya sampai hari ini, sampai September kemarin maksud saya, itu data dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ya, itu menyebutkan hanya terrealisasi 306.000 hektar. 306.000 hektar, ya toh, dengan dana yang telah dikucurkan oleh BPD PKS sekitar 8,5 triliun, ya, untuk 134.000 petani. Nah, artinya dari target kita 180.000 hektar yang terrealisasi setiap tahun hanya di bawah 30%, ya. 30% ini sangat bermasalah sekali, ya. Padahal replanting ini, peremajaan ini sangat dibutuhkan sekali, sangat dipentingkan sekali, mengingat dalam beberapa tahun terakhir ini produksi sawit nasional mulai cenderung stagnasi, ya. Stagnasi artinya sudah mulai kurang meningkat, ya. Ada meningkat sedikit tapi cenderung turun, ya, cenderung turun. Bila perbandingannya dari 10 tahun terakhir, dari tahun 2013-14 ke tahun 2018 sampai 2019 itu peningkatannya kemarin masih bisa mencapai 17 juta ton, tren peningkatannya. Tapi sejak tahun 2018, 2019 ke 2023 ke 2004 itu trennya peningkatan hanya 3, sekian juta ton. Merusut drastis, ya. Merusut drastis. Sementara kompetitor minyak sawit, sebut aja minyak kedelai, ya, minyak bunga matahari yang dikembangkan oleh sejumlah negara di kawasan Eropa dan Amerika, ya, Amerika Latin, termasuk Brazil sana, ya, itu tren peningkatannya lebih luar biasa. Minyak kedelai aja mencapai 4,8 juta ton. Sementara minyak matahari digabung dengan minyak lombak, ya, minyak lombak itu mencapai 11 juta ton. Nah, sawit turun. Nah,
Karena itu sangat diharapkan sekali program PSR ini bisa terrealisasi dengan cepat. Tapi persoalan ternyata tidak semudah itu. Di lapangan banyak kita temui beberapa hal-hal yang tak mudah untuk diselesaikan. Pertama kali disyaratkan adanya legalitas lahan sawit milik petani. Legalitas itu dalam bentuk sertifikat hak milik. Nah, sementara ya, kebanyakan sawit-sawit petani itu tidak memiliki itu. Bahkan pun ada hak alas daripada lahan sawit itu hanya berupa surat keterangan tanah dari desa maupun camat. Ya, ini persoalannya ini, ya, legalitas ini. Sebetulnya pemerintah tahu, ya pemerintah tahu. Tapi kok kenapa gitu ya? Harus persyaratan harus begitu ketat dalam hal ini, ya, dalam hal ini. Nah, persoalan lain juga dalam konteks alokasi dana. Ya, dalam program PSR ini bahwa pemerintah memberikan dana hibah, subsidi untuk petani sawit melalui planting itu senilai 30 juta per hektar. Nah, kita tahu bahwa kondisi petani sendiri tidak mungkin untuk meremajakan sendiri karena memang keterbatasan dana, tidak ada dana yang mereka miliki. Ya, produktivitas sawit mereka rendah, nyimpan pun nggak bisa. Untuk biaya hidup sehari-hari termasuk biaya sekolah pun kadang-kadang kurang. Apalagi bagi untuk mereplanting dananya. Sementara biaya replanting itu realitanya real lapangan itu untuk sampai panen kembali, ya, masa panen itu dalam 3 sampai 3,5 tahun atau 4 tahun itu antara 60 sampai 70 juta. Ya, 60 sampai 70 juta, ya. Nah, jadi kalau hanya dengan anggaran 30 juta, ya, jelas tidak mungkin petani untuk melakukan. Nah, ini salah satu menjadi penyebab terlambat. Ada pemikiran-pemikiran itu, ya, bahwa bagaimana solusinya dana alokasi hibah itu ditambah, ya. Tetapi salah seorang petinggi di BPDPKS, Dr. Fajrul Amirul, beliau senior manager untuk replanting dan fasilitas dan infrastruktur pertanian di perkebunan sawit ini, ya, menyarankan atau menginginkan semestinya tidak perlu dialokasi ditambah, ya, tidak perlu ada alokasi yang sama. Manfaatkannya dana sumber-sumber dana yang sudah ada. Apa salah satunya sumber dana yang belum optimal dimanfaatkan, yaitu dana infrastruktur, dana sarana prasarana. Ya, ini yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kenapa belum dimanfaatkan? Karena memang kurang tersosialisasikan. Ya, karena kurang tersosialisasikan, ya toh. Ya, apa komentar beliau dalam ini? Nah, dalam kesempatan saat mengikuti konferensi minyak nabati, ya, minyak nabati, ya, ini konferensi internasional minyak nabati yang diselenggarakan Universitas IPB Bogor pasca sarjana beberapa waktu yang lalu, kami sempat mengobrol sama Bung Fajrul Amirul. Apa komentarnya? Kita dengarkan. Sukses.